kita bisa menghasilkan uang dari lahan sempit di pekarangan rumah dengan beternak ayam kampung. Simak videonya sampai selesai. Halo, jumpa lagi di Onjo Farm. Sekarang saya akan sharing tentang memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah untuk menghasilkan uang ya. Karena walaupun lahan pekarangan kita sempit, sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan cuan yang lumayan, teman-teman. Cuannya bisa bulanan, bisa mingguan, atau bahkan bisa harian. Tergantung jenis usaha apa yang kita coba aplikasikan di pekarangan rumah kita. Ada banyak bisnis atau ada banyak usaha sampingan yang bisa kita kerjakan di pekarangan rumah. Bahkan dari dalam rumah pun banyak yang bisa kita lakukan. Zaman-zaman sekarang ini ada usaha sampingan sambil rebahan, kita bisa dapatkan uang, yaitu dengan cara berburu uang di internet, bisa dari YouTube, dari TikTok, dari Shopee, dan lain sebagainya. Selain berburu uang dengan cara rebahan, dengan berselancar di internet, kita juga bisa menghasilkan uang yang lumayan dengan memanfaatkan pekarangan rumah kita. Jika pekarangan rumah kita manfaatkan dengan maksimal, kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Ada beberapa jenis usaha yang bisa kita tekuni atau kita coba di pekarangan sempit. Yang pertama, kita bisa membuat kebun, teman-teman, kebun hidroponik, karena kebun hidroponik ini tidak membutuhkan lahan yang luas. Cukup dengan lahan seadanya saja kita bisa membuat kebun dengan hasil yang lumayan, dan itu kita bisa pasarkan ke tetangga atau ke pasar-pasar terdekat. Kemudian selain kebun, kita juga bisa membuat kolam ikan. Kita bisa budidaya ikan, bisa ikan lele, nila, gurame, gabus, dan macam-macam ikan lainnya. Itu juga bisa menghasilkan cuan yang lumayan banyak ke kantong kita. Selain itu, ada satu lagi yang akan saya bahas di video ini, yaitu usaha peternakan ayam. Untuk ayam ini kita bisa beternak ayam kampung atau juga beternak ayam hias. Karena dengan beternak ayam kampung dan ayam hias ini kita tidak butuh lahan yang luas, teman-teman. Berbeda dengan kita beternak ayam potong, itu kita butuh lahan luas dan juga harus jauh dari tempat permukiman karena bau kotorannya itu sangat menyengat sekali. Berbeda dengan ayam kampung dan ayam hias. Untuk ayam hias dan ayam kampung kita bisa melakukan budidaya walaupun lahan yang kita miliki sangat sempit. Di video ini saya berbagi pengalaman saya berbudidaya ayam kampung di lahan sempit yang saya lakukan di pekarangan rumah saja. Kebetulan saya tinggalnya di kawasan perumahan, jadi saya tidak memiliki lahan yang luas. Lahan di rumah saya itu cuma ada 199 meter. Sudah sama rumah dan pekarangannya. Jadi pekarangan yang masih tersisa itu saya manfaatkan untuk budidaya ayam kampung. Nah, ini ternyata juga sangat bagus sekali, teman-teman, hasilnya. Dalam budidaya ayam kampung ini kita bisa menekuni beberapa usaha ya, teman-teman. Yang pertama, usaha penjualan telur. Nah, kita telurkan ayamnya, telurnya kita ambil tidak ditetaskan tapi dijual langsung ke konsumen. Harga telur ayam kampung di tempat saya sudah lumayan. Harganya per butirnya berkisar antara 2.500 sampai 3.000 rupiah per butir. Lumayan kan? Misalnya kita memiliki indukan 20 ekor saja, dan sehari kita mendapatkan umpamanya 15 butir, berarti sehari kita bisa mendapatkan puluhan ribu rupiah, teman-teman. Dari jumlah ayam yang cuma 20 ekor saja. Bagaimana kalau kita memiliki ayam 100 ekor? Tentu hasilnya akan kita miliki atau hasil yang kita dapatkan akan berlipat ganda, teman-teman. Kemudian selain menjual telur, kita juga bisa menjual DOC. DOC ini juga lumayan bagus untuk penjualannya. Kalau untuk DOC tentunya kita tidak mengambil telurnya, tapi setiap ada ayam yang bertelur, kita ambil, kita kumpulkan telurnya, lalu kita tetaskan. Sebaiknya menetaskan menggunakan mesin tetas, supaya menetasnya itu bisa serentak, bisa kita jadwalkan. Kemudian setelah telur ini menetas, nanti kita akan jual langsung ke konsumen dalam bentuk DOC. Jadi anak ayam ini kita jual langsung jadi uang, teman-teman. Usaha sampingan menjual DOC ini juga menarik ditekuni selain menjual telur ayam kampung. Selain menjual telur dan menjual DOC, ada lagi yang bisa kita ambil manfaatnya atau keuntungannya dari budidaya ayam kampung, yaitu menjual daging ya. Jadi untuk ayam pedaging. Nah, untuk ayam pedaging ini kita butuh waktu yang agak lama. Biasanya kalau kita menggunakan indukan dari ayam joper atau Jawa Super, dia akan bisa mencapai bobot 8 on hingga 1 kilo itu
paling cepat itu 2,5 bulan. Jadi 2,5 bulan atau 3 bulan itu sudah bisa kita jual. Banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dengan budidaya ayam kampung ini. Mulai dari telurnya, DOC-nya, dagingnya, dan ada satu lagi sebenarnya, yaitu indukan. Nah, untuk indukan ini kita harus membesarkan lebih lama lagi. Jadi sekitar 6 bulanan itu baru bisa kita jual untuk menjual indukan. 6 bulan, 7 bulan biasanya ayam sudah bertelur, teman-teman. Nah, jadi ada 4 poin penting yang bisa kita dapatkan dalam budidaya ayam kampung ini. Walaupun kita lahannya sempit, kita tetap bisa mengembangkan ide bisnis ini sesuai dengan ruang yang tersedia di pekarangan kita. Seperti di pekarangan saya yang cuman tersisa beberapa puluh meter saja, sebenarnya bisa saya manfaatkan untuk budidaya ratusan ekor ayam ya. Karena saya tidak semuanya saya alokasikan untuk ayam, saya sebagian juga untuk kebun, juga untuk kolam ikan. Jadi sebagian kecil saja yang saya manfaatkan untuk beternak ayam kampung. Tapi itu pun sudah lumayan hasilnya, teman-teman. Saya bisa menjual telur, kadang saya menjual daging, dan yang lebih penting lagi saya sering makan daging ayam tanpa harus beli lagi. Jadi teman-teman yang memiliki lahan walaupun sempit bisa mencoba peluang usaha sampingan ini. Ini adalah salah satu usaha sampingan atau cara menghasilkan uang yang sangat mudah dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.